Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa dalam acara obrolan Murtadin. Nah Bapak Ibu, kali ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat spesial dan sesungguhnya beliau tidak tahu kalau langsung diajak ke studio ini untuk obrolan Murtadin ya. Beliau itu waktu nelpon saya hanya pingin bersiraturahmi, berjumpa langsung karena beliau ini juga belum saya kenal secara langsung. Kita hanya mengenal melalui yaitu live streaming ya di YouTube. Dan Bapak Ibu pasti mengenal beliau ini adalah seorang wanita yang luar biasa. Mungkin bukan wanita tapi perempuan ya. Saya lebih suka bilang perempuan yang luar biasa. Karena sebelum beliau ini jadi Kristen, beliau ini termasuk orang yang dipersiapkan untuk menjadi seorang ekstremis begitu ya. Nah, dan belakangan ini beliau ini sempat lagi sedang dibicarakan dan disesat-sesatkan. Sehingga saya berpikir kasihan banget ya nasibnya, sudah jadi murtadin tapi juga disesatkan dalam kelompok Kristen itu sendiri karena soal doktrin. Padahal beliau sendiri belum memproklamirkan diri sebagai pengikut doktrin yang mana. Tapi bagi saya itu tidak penting dan itu tidak menjadi bagian obrolan kita pada kesempatan ini. Bagi saya adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Baik, Bapak Ibu, segera saja saya perkenalkan beliau ini. Dan inilah beliau ya, Ibu Fatima. Shalom. Shalom. Ya, senang boleh ketemu langsung ya. Apa kabar? Puji Tuhan, baik Pak. Ya, sehat ya? Sehat. Tapi rasanya saya beberapa hari ini tidak melihat Ibu Fatima ada live ya? Ya, sementara ini belum. Saya lebih bikin video saja. Oh, video gitu, ya? yang memberikan edukasi-edukasi. Iya. Yang dimana orang yang di luar sana yang kurang mengerti atau paham tentang Alkitab, ya saya memberikan jawaban dari pertanyaan dari netizen. Oke. Seperti itu. Baik. Kita hari ini menggunakan topi yang sama dan kebetulan di tempat saya ini banyak topi ya, topi yang Yerusalem. Tapi ini Yerusalem lama ya, bukan Yerusalem baru. Haleluya. Artinya setiap kita pasti pergi ke Yerusalem ya, Yerusalem baru tentunya ya, itu sudah sebuah kepastian. Kalau ya sempat dalam hidup ini kita pergi ke Yerusalem lama, ya puji Tuhan. Dan dalam rencana nih, Ibu Fatima ini juga akan bersama saya dalam pada keberangkatan nanti bulan Oktober, dan saya berharap Oktober kita bisa berangkat tahun ini, tapi kalau tidak ya bisa digeser ke tahun depan. Nah, hari ini kita akan bicara soal suka duka di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Nah, Bu Fatima, kan Tuhan Yesus katakan bahwa mengikut aku yaitu menyangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Jadi harus menyangkal diri dulu, baru pikul salib, baru kita layak ikut Tuhan. Nah, bagaimana Ibu Fatima menanggapi hal ini? Silakan Bu. Iya, kalau menurut saya itu jelas Pak, karena memang ketika kita menerima anugerah keselamatan, yang artinya jaminan keselamatan, itu kita juga harus bayar harga. Ya, bayar harga, iya. Jadi bayar harganya di sini menyangkal diri, memikul salib, dan juga mengikuti Yesus. Nah, dari petunjuk-petunjuk ini kita berusaha untuk mengikuti apa yang dimaksud di dalam mengikuti Yesus. Iya. Jadi kalau harga itu adalah sebuah komitmen, tentu itu yang paling penting, komitmen kita untuk selalu taat, karena Bapak Ibu, iman yang sempurna adalah ketaatan yang sempurna. Bapak Ibu bilang, oh saya beriman, tapi Bapak Ibu tidak taat pada apa yang Tuhan katakan, nah itu kebohongan. Ya, jadi iman tanpa ketaatan itu adalah kebohongan. Tetapi ketaatan tanpa iman kepada Yesus itu adalah kebodohan. Nah, Bu Fatima, hari-hari ini saya lihat ya, banyak orang yang membuli mengenai doktrin akidah Kristen. Tetapi kita tidak akan masuk lebih jauh. Tetapi bagaimana sih tanggapan Bu Fatima atas itu? Dan saya juga lihat di YouTube Ibu Fatima kan tidak
tidak memberikan statement bahwa saya penganut inilah, penganut ini. Yang saya lihat Ibu Fatimah hanya duduk bersama dengan beberapa tokoh penting ya di dalam YouTube ini. Lalu kemudian orang berasumsi bahwa ibu itu sudah sama paham, atau ya karena duduk bersama jadi dianggap sepaham. Nah, apakah kita duduk bersama harus sepaham? Nah, seperti kita pada kesempatan ini nanti orang bilang, wah Pak Rusli sepaham nih dengan Ibu Fatimah lah. Memang kita dalam banyak hal sepaham bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan kan. Nah, kita kan sudah tinggalkan iman kita yang lama dan kita tidak lagi berseru ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus sudah kita dapati, itu adalah jawaban doa kami, dan sekarang kami coba untuk mengikutinya. Nah, bagaimana sikap ibu menghadapi bulian, terus juga sesatan ini ya? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Jadi kalau buat saya sih santai saja Pak. Orang mau membicarakan saya tentang apa, Kristen yang bagaimana, yang jelas Kristen itu satu Pak. Iya betul ya. Kenapa saya katakan itu satu? Kita mengetahui bahwa arti daripada kekristenan sendiri itu adalah pengikut Kristus. Betul. Kalau orang merasa menjadi pengikut Kristus, dia nggak akan mungkin menolak Yesus itu Tuhan. Betul. Karena orang hanya mempercayai Yesus, tetapi bukan Kristus. Tetapi kalau orang mempercayai Yesus Kristus, berarti dia menjadi orang Kristen. Betul. Orang Kristen nggak ada ceritanya yang dia tidak mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan. Setuju. Nah itu. Kalau di luar sana saya mengatakan, kamu ketika duduk di sini menjadi aliran ini, ketika duduk itu menjadi aliran itu, wah kita bisa terpecah-pecah. Iya. Sementara di dalam Alkitab itu dikatakan Rasul Paulus ada golongan dari Apolos, ada golongan dari ada 3 golongan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan jangan diperdebatkan. Ya kan? Lah kok kita umat-umat yang sekarang kenapa pusing harus memperdebatkan? Ya saya kira lakum dinukum waliyadim aja kali ya. Asik. Iya. Sementara kan udah jelas kita di dalam kekristenan tetap mempercayai bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Sudah nggak bisa dikoma-komain, nggak bisa ditapi-tapiin. Iya, soalnya gini ya, kita ini kan dulu memahami Allah itu esa, ya satu, yang disebut dengan tauhid. Bahkan kita katakan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Sekarang kita di dalam kekristenan, nah saya percaya juga Allah itu esa, Allah itu satu ya. Nah seperti juga di Islam membicarakan bahwa ada Allah, ada firman Allah, dan ada roh Allah. Oke, mungkin kita keluarlah dari situ, jangan dulu kita masuk ke situ. Nanti di luar sana nih akan banyak komen nih di bawah ini ya. Baik, nih yang saya coba untuk gali dari Ibu Fatimah. Setelah Anda menjadi Kristen sudah berapa lama ya? Dari tahun 2001 Pak. 2001, oh ya. Pengalaman apa yang paling menyedihkan begitu ya? Kalau saya kan, saya setelah jadi Kristen, saya aktif bersaksi. Nah, isi kesaksian saya adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Saya menggunakan pola Kisah 4 ayat 12. Tapi kemudian ya karena mungkin saya kurang bijak dalam mengolah kata dan kalimat, sehingga kena pasal yang namanya pasal 156A KUHP, itu penistaan agama. Saya dituntut 4 tahun pidana penjara, lalu kemudian diputuskan 4 tahun 6 bulan. Nah, saya sempat stres selama 8 atau 9 bulan pertama. Ya, tetapi kemudian saya bangkit karena saya pada awalnya saya merasa bahwa rencana Tuhan dalam hidup saya digagalkan oleh iblis, oleh setan. Padahal saya lupa bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah bisa digagalkan oleh siapapun, termasuk setan. Sehingga saya masih berjalan dengan pikiran saya, dan saya tidak melihat hal yang positif dalam sebuah persoalan yang saya hadapi. Tapi sesudah itu, ketika ada suara yang begitu jelas, rancanganmu bukanlah rancanganku. Setelah saya berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, saya berdoa seperti ini,
saya percaya Tuhan bahwa ini adalah pekerjaan iblis yang akan menggagalkan rencanamu dalam kehidupan saya. Maka seperti engkau membebaskan Paulus dan Silas di penjara, bebaskan saya secara ajaib. Supaya orang-orang di sekitar saya tahu bahwa Yesus yang aku sembah adalah Yesus yang hidup dan berkuasa. Itu berhari-hari Bu Fatima. Sampai satu hari suara itu begitu jelas. Rancanganmu bukan rancangan. Itu di sel Polres. Nah, akhirnya saya harus mengikuti bagaimana rencana Tuhan, ya, dan ya berakhir dengan 4 tahun 6 bulan di penjara. Saya masuk penjara, dipukul babak belur, dan itulah mungkin bagi saya adalah pengalaman terburuk, ya, secara manusia. Tetapi ternyata rancangan Allah bagi saya adalah rancangan damai sejahtera. Nah, kira-kira nih ada pengalaman yang buruk apa nih yang paling Ibu Fatima rasakan nih? Silakan nih. Ya, baik. Jadi kalau bicara tentang dukanya, ya saya dukanya dulu ya. Bicara dukanya itu karena kita sudah mengambil keputusan untuk keluar dari akidah semulanya. Ya. Otomatis dari pihak keluarga sendiri Pak tekanannya. Ya. Ya. Waktu itu saya pernah pulang pas Lebaran. Pas Lebaran, pas puasanya begitu kan ada pihak keluarga semuanya pada kumpul, pada datang, sebagian dari Jakarta juga pada datang gitu kan. Nah pas lagi mau buka puasa, saya tuh kayak dianggap remeh gitu kan. Jadi kamu sana, pergi sana, kamu kan udah najis, puasa, najis ya, udah nggak puasa, jadi sono gitu kan. Itu baru soal puasanya. Terus pas hari haknya Lebaran, saya ngalami dibilang katanya tangan saya ini sudah najis dan saya tidak boleh salaman dengan mereka karena saya sudah bukan Islam lagi katanya gitu kan. Nah kalau bicara tentang sukanya, saya mau bagaimanapun juga permasalahan saya tetap bersuka cita. Kenapa? Saya dijamin setelah kematian saya. Wah, itu mantap. Itu yang paling mantap. Kalau dulu kan kita takut ya. Karena apa? Semacam tidak ada kepastian ya. Bukan semacam tidak ada kepastian, memang tidak ada kepastian. Karena semua serba semoga. Karena ada tahapan yang harus kita lewati. Saya dulu Ibu Fatima paling takut tuh mati. Kenapa? Semua begitu berarti ya? Karena saya pertama tidak seperti ada tuh ibu yang di murtadin juga tuh di YouTube itu ya, yang memberikan bahasa Arab itu kan. Nah, itu saya belum bisa berbahasa Arab menjawab pertanyaan tumungkar nakir itu ya. Iya kan? Jadi, waduh. Harus ngapalin. Harus hafal dulu. Segala macam. Iya kan? Nah, jadi itu yang saya paling takuti. Nah, katakanlah kita lolos dari situ. Tetapi ada tahap selanjutnya kan, yaitu apa? Kita dikumpulkan di padang mahsyar, lalu kemudian mau masuk surga harus melewati jembatan neraka itu ya, yang disebut dengan jembatan Shiratal Mustaqim, yang diumpamakan seperti seutas rambut dibelah 7. Di bawahnya itu ada api neraka jahanam loh. Ini sangat menakutkan sekali. Sehingga bagi saya ya masuk surga ya mudah-mudahan. Tapi masuk neraka pasti. Nah, sukacita dari Ibu Fatima, kegembiraan dari Ibu Fatima adalah bahwa dia memiliki jaminan kepastian masuk surga ya. Tidak diinterogasi lagi oleh mungkar nakir, tidak lagi melewati jembatan itu, tetapi langsung disambut oleh Yesus Kristus yang punya surga. Ini sukacita ya? Betul, sukacita. Jadi di dalam kekristenan sendiri, kenapa saya katakan bersukacita? Karena kita ketika mengikuti Yesus itu, Yesus mengatakan bahwa permasalahan kita ini tidak sebanding dengan keselamatan yang kita terima. Lalu damai sejahtera akan tetap kita rasakan. Kenapa? Dia adalah Raja, penasehat ajaib dan Raja damai itu sendiri. Artinya dia adalah Tuhan yang memberikan kedamaian kepada kita. Ketika kita mengalami pergumulan, kita pun tidak akan dibiarkan berlarut-larut mengalami, asalkan kita berteguh berpengharapan kepada Tuhan. Nah itu yang saya rasakan. Berserah dan berseru. Betul. Jadi Muslim yang sesungguhnya itu adalah kita. Oh iya betul ya. Berserah dan berseru kepada Dia. Pasti ada jalan keluar ya. Nah kalau saya tantangan dari lingkungan keluarga saya pikir itu masalah biasa. Tapi ketika saya tidak diterima di gereja, lalu kemudian pernah juga mengalami
pendeta itu yang bilang saya itu nggak benar ya, bahwa itu hanya pura-pura. Ini sebuah hal yang menyakitkan ya. Bahkan satu kali ini pengalaman saya di Manado ya, ini Manado loh. Jadi waktu itu saya sudah keluar dari kota saya, lalu saya datang ke Manado. Kenapa ke Manado? Karena ya daerah Kristen begitu. Saya pikir saya bisa diterima di gereja itu. Tapi kemudian gereja itu menolak saya karena apa? Alasannya KTP saya masih Muslim. Loh, kan mengganti KTP itu kan tidak langsung hari itu langsung diganti kan? Bisa, nggak bisa kan? Nah jadi saya masih bawa KTP itu. Waktu saya datang ke gereja itu menolak saya. Bahkan sangat jelas menolak. Nggak mau tampung saya. Nah, oke, saya masih berserah kepada Tuhan juga ya, tentu berserah kepada Tuhan. Tapi kemudian minggu berikutnya saya datang ke gereja ya, di salah satu gereja lagi, lalu saya mendengar khotbah dari pendeta itu bahwa dia bicara tentang mengasihi. Wah, bicara kasih. Dalam hati saya, jangan-jangan pendeta ini bisa menampung saya kan? Karena saya sudah sebatang kara tuh ya, datang ke keluarga udah ditolak karena sudah najis ya. Nah, makanya saya pikir wah ini pendeta bisa nolong saya, karena di gereja itu juga ada semacam kursus Alkitab. Ya saya pikir dia bisa memfasilitasi saya. Tapi sesudah khotbah, sesudah ibadah, saya datang ke Pak Pendeta itu, ya Pak Pendeta itu menolak saya. Bahkan dia memberikan saya uang Rp1.000. Rp1.000 waktu itu ya masih oke untuk angkot gitu ya di Manado. Karena angkot itu cuma 300 ya. Dia cuma kasih saya ongkos Rp1.000 dan dia menolak. Wah, itu keluar dari gereja itu saya seperti kehilangan keseimbangan. Tapi kemudian di hati saya, jangan pandang gereja, jangan pandang pendeta, pandang Yesus. Itu yang menguatkan saya. Nah, yang lebih menyakitkan lagi, beberapa hari kemudian, ya saya ketemu dengan seseorang, lalu orang itu menceritakan bahwa pendeta itu bilang bahwa dia ketemu dengan yang namanya ini, dia maksud saya. Itu seorang penipu, katanya dia minta belas kasihan segala macam tuh. Itu namanya pendeta Irawan, ya saya sebut aja lah, ya kan. Nah, mudah-mudahan dia sudah di surga lah begitu. Takutnya dia ditolak ya. Yang kalaupun dia masih hidup hari ini udah sangat tua lah, ya kan. Tapi mungkin sudah nggak ada, sudah almarhum. Nah, tetapi mudah-mudahan dia di surga gitu kan, dalam di Firdaus lah. Jangan sampai dia ditolak ya. Nah, jadi ini yang menyakitkan ketika saya ditolak oleh gereja. Saya tidak menyangkal gitu. Pernah mengalami penolakan itu? Kalau penolakan untuk gereja sih tidak Pak ya. Tetapi saya cenderung begini. Sebelum saya ada di media, saya lebih suka kritis ya tentang pengajaran. Ya. Contoh misalnya kita ada forum komunitas untuk kalau kita dikatakannya kelompok sel ya, kelompok sel. Ketika berbicara terus tidak sesuai dengan prakteknya, lalu kadang-kadang firman itu hanya dianggap ya udah dibaca berlalu begitu saja. Nah kalau tidak dilencengkan sedemikian rupa supaya jangan terlalu dalam lah gitu. Nah menurut mereka, nah akhirnya saya bersuara. Saya bilang Bapak Ibu mohon maaf begini bla bla dan lain sebagainya. Saya ada banyak ditentang, ditentang sama mereka, katanya kamu Kristen dari kecil, saya ini sekolah udah Kristen udah ngalami sekolah minggu ajaran seperti apa gitu tahu gitu kan, kamu baru Kristen. Ada kesombongan rohani saya pernah begitu yang kan mengatakan bahwa sebelum jadi Kristen gue udah Kristen. Jadi seolah-olah tuh mereka yang lebih tahu, lebih paham ya gitu daripada saya tentang pengajaran dan lain sebagainya. Bukan masalah doktrin ya, bukan, ini lain. Ini tentang pengajaran. Kan di Alkitab kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Lalu firman juga bicara bahwa di akhir zaman nanti ada banyak orang mengumpulkan guru-guru yang mengenakkan telinga. Pendengaran ya. Artinya orang hanya bersuara-suara supaya banyak dukungan, tetapi tidak membicarakan kebenaran yang sebenarnya. Betul. Nah, ini hanya di bagian komunitas ya, Pak ya. Lalu mungkin pendeta saja tahu ya, Pak Rusi juga mengenal. Jadi waktu ada khotbah di mimbar, nah terus saya melihat bahwa hamba Tuhan ini lebih cenderung tidak membicarakan apa sesungguhnya, gitu kan?
Karena apa? Takut nanti jemaat nanti pada takut. Kalau diajak bicara hal yang sensitif, misalkan pengajaran tentang Nabi Elia. Elia itu kan pernah membunuh para nabi palsu, menggorok kepala itu kan. Nah, pas di bagian itu di-cut dan ditutup. Padahal kan temanya harus sampai di ayat sampai keberapa gitu kan. Itu sampai di 24 itu di-cut dan nggak dilanjutkan. Nah, ini saya juga protes, akhirnya saya ke belakang, saya bicara dengan gembala Tuhan, tapi gembala yang satunya saya bicara begini, mohon maaf Pak ya, jemaat itu nggak semua orang bisa memahami seperti hamba Tuhan di depan. Ya kalau bisa kita bicara apa adanya dan sampaikan. Justru jangan sampai nanti mereka di rumah mempelajari sendiri lalu salah tafsir. Nah, disitulah kesempatan hamba Tuhan berdiri di depan mimbar itu untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam. Saya gituin kan, oh gitu ya Bu, iya nanti akan saya sampaikan. Itu ada beberapa kali saya lakukan seperti itu. Memang agak sempat bagaimana gitu loh, hamba Tuhan itu kayak rasa tersinggung mungkin saya ngomong begitu ya, bicara begitu ke gembala. Jadi seolah-olah kamu ini siapa sih? Kristen baru aja kok. Seolah-olah mau ini mengkritiki kita, kayak kamu yang lebih tahu, kayak begitu-gitu Pak. Jadinya ya itulah saya dulu sebelum ada di media. Tetapi ya puji Tuhannya, ketika Tuhan memberi kesempatan atau memberi ladang penginjilan atau pelayanan di media ini, saya manfaatkan untuk menyampaikan kebenaran dan membuka apa adanya. Seperti itu. Iya, memang saya itu juga Bu Fatima ya, kadang-kadang saya itu lebih banyak mengkritik ke dalam. Iya kan? Setelah saya jadi Kristen, memang pada awalnya saya namanya cinta mula-mula. Saya bicara tentang Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Artinya saya mau bicara kepada di luar Kristen. Tapi setelah saya mengalami penjara, saya merenungkan bahwa ternyata saya harus lebih banyak mengkritik di dalam. Kenapa? Karena banyak orang Kristen juga hidupnya tidak berpadanan dengan Injil. Ya kan? Nah karena itu kita perlu bersuara. Dan memang saya sebelum saya jadi Kristen, saya tidak pernah tertarik melihat kehidupan orang Kristen. Bahwa kehidupan Kristen itu kadang-kadang hanya bagus di lagu. Lagunya kan suka-sukamu Tuhan ya, suka-sukamu Tuhan. Tapi hidupnya suka-suka dia, bukan suka-suka Tuhan. Padahal kami dulu bukan suka-suka kami ya. Iya kan? Betul. Coba, kita harus 5 waktu sholat. Iya kan? Dan ini harus dilakukan tepat pada waktunya. Nah, yang paling berat itu sholat subuh. Waktunya pendek. Nah, kadang-kadang kita baru membaringkan kepala kita, ya kan? Mungkin sudah jam 2.30 atau udah hampir jam 3. Tapi kemudian jam 4, 5 menit sudah diteriakin, as-sholatu khairum minan naum. Lebih baik sholat daripada tidur. Kita bangun dengan berat kan? Artinya hidup kita bukan suka-suka kita, suka-suka Tuhan. Nah, ketika saya lihat kehidupan Kristen, ya nggak pernah saya tertarik tuh. Karena dia hanya bagus di lagu. Ada lagi tuh, ada biasanya orang Kristen yang pelit, dia sukanya begini lagunya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan. Malaikat bilang, bohong lo. Ya, dasar pelit. Ya kan? Kadang-kadang kalau nyanyi pujian itu Pak kayak merasa bersalah sendiri. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama nih. Bagus, lagunya bagus. Tapi tidak banyak orang Kristen hidup sesuai lagu. Iya kan? Orang Kristen itu sudah mati. Iya kan? Kalau dia hidup hari ini, dia bukan hidup untuk dirinya, tetapi hidup untuk Kristus. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku, gitu kan? Nah, jadi inilah kita lebih banyak harus mengkritik kehidupan kekristenan. Sebab di 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, barang siapa yang mengatakan bahwa
ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, bagaimana Kristus telah hidup? Apa prioritas Yesus waktu dia hidup? Nah, perhatikan Bapak Ibu, prioritas Yesus waktu dia hidup hanya satu, memberitakan Injil. Ya kan? Amin. Makanya kita ini yang menemukan kehidupan baru di dalam Yesus, kita ada di garda terdepan untuk memberitakan Injil. Betul. Tapi kadang-kadang nih ya, ada teman-teman yang membuat ya statement-statement yang banyak orang kemudian semangat itu jadi kendor. Tapi saya mau katakan sama Ibu Fatima, jangan pernah kendor, tetap semangat. Iya kan? Nah, apa harapan yang ada dalam Ibu Fatima ke depan? Ya, kalau harapan saya ke depan, saya tetap berjuang dan saya tetap mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Karena dari awal saya ketika menerima Yesus, saya bilang kalau saya sama saja dengan dulu, ya begitu-gitu. Apa bedanya saya dengan dulu? Ada firman mengatakan kalau ibadah kita tidak sebaik seperti ibadahnya orang Yahudi dan Farisi, lalu kita tidak akan masuk surga juga. Kalau kita menjadi kalau kita menjadi Kristen hanya merek Kristen. Yang tadi Bapak bilang tantangan saya di dalam juga memang dari orang dalam sendiri. Kadang-kadang mereka justru menjatuhkan saya begini. Katanya, buat apa sih begitu sia-sia, kayak gitu sia-sia. Katanya pekerjaannya saya lakukan gini, katanya buat dia sia-sia. Dalam hati saya, halo, apa yang sudah Anda lakukan? Iya. Apakah Anda sibuk mencari uang? Ya. Apakah Anda sibuk hanya hari Minggu ke gereja? Betul. Ya, itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Iya. Ya. Tuhan memberikan ladang penginjilan itu dengan berbagai macam. Yang jadi masalah, situ mau nggak untuk memanfaatkannya. Betul. Ya kan? Ladang penginjilan bukan berarti di gereja. Betul. Bukan ladang gereja penginjilan juga bukan kita pintu ke pintu. Iya. Ya, bukan semuanya ke pedalaman. Iya. Tetapi di media kita manfaatkan justru akan berpengaruh kepada dunia. Amin. Betul. Iya kan? Iya. Sekali kita bicara yang menonton banyak. Banyak. Nah, ya. Tapi perlu ingat, yang membuat orang bisa menjadi percaya Yesus bukan kita. Iya. Ya, kita hanya alat untuk menyampaikan. Ya. Nah, beberapa waktu lalu saya baru dikritik teman gereja saya sendiri. Terus saya katakan begini, mohon maaf, mana bisa kita bisa mengatakan itu sia-sia, Pak? Saya gitu kan? Karena apa? Ada orang di luar sana menyalahfahami tentang Alkitab. Kalau kita nggak meluruskan, betul. Lalu siapa yang akan meluruskan? Betul. Nah, orang akan terima-terima saja, ya sudah, orang Kristen katanya Taurat dan Injil kan sudah palsu. Bible itu bukanlah Taurat dan Injil gitu kan. Yeah. Terus diam saja, ya orang itu akan diam saja. Ya kan? Sedangkan Rasul Paulus memberikan pengajaran kepada kita suruh bertekun banyak belajar supaya ketika ada orang bertanya kita siap memberi jawab. Betul. Ya. Jadi ada pengalaman juga Pak, waktu itu beberapa waktu lalu yang belum saya ada di media juga. Katanya begini, kawan saya yang satunya pernah ketemu Pak Haji gitu kan. Ditanyain, Yesus itu siapa sih? Jawabannya apa dia? Jawabannya nanti akan saya tanya ke pendeta saya, gitu kan? Langsung di saat itu juga saya bilang begini, mohon maaf Pak ya, saya bukan bermaksud menggurui. Di sini kita semua orang menjadi murid Yesus. Iya. Ya, kita wajib melaksanakan amanat agung karena perintah Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Betul. Apapun agamanya ya. Kalau bisa saya tambahkan. Apapun agamanya, jadikan semua bangsa muridku, kata Yesus. Bisa saya tambahkan, apapun agamanya. Karena Yesus tidak ada urusan dengan agama. Iya kan? Dengan doktrin. Iya kan? Nah, jadi ketika kita menyadari bahwa kita adalah murid Kristus, yang harus menjadikan semua bangsa muridnya, ya seharusnya nggak mesti harus pendeta. Nggak mengandalkan pendeta, keburu kabur itu jiwa. Iya kan? Betul. Saya ngomong begitu. Terus akhirnya ada yang jawab bilang gini katanya. Ya soalnya takut kita salah jawab katanya. Wah ini makanya saya bilang berpuluh-puluh tahun katanya merasa Kristen dari kecil lebih tahu daripada saya. Masa ditanya siapa Yesus bingung? Nah itu. Saya kira Ibu Fatima juga jadi Kristen bukan karena diinjili oleh orang Kristen. Enggak.
Bukan sama sekali. Kalau bisa sedikit saja ya, memang sudah banyak orang nonton ya. Tentu pertama tampil yang menjadi terkenal sekali itu Bu Fatimah itu waktu di Yusuf Manobulu ya, di channel. Pertama kali di Tanpa Ragi. Oh, Tanpa Ragi. Iya. Oh, terus kemudian Pak Yusuf Manobulu ya. Iya. Itu banyak yang nonton. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Ibu Fatimah begitu begitu jatuh cinta kepada Yesus? Ya, awalnya itu saya tahu sendiri ya latar belakang saya. Otak kita dari kecil saja yang sebelum saya masuk ke Islam radikal saja, itu sudah diajarkan bahwa orang di luar Islam itu kafir. Kafir ya. Terutama kita menonjolkan Kristen lah. Kristen ya. Kita nggak pernah ngajarin Buddha, Hindu enggak. Tapi selalu yang ditonjolkan. Itu kenapa ya? Nggak tahu juga, saya juga nggak ngerti. Saya juga nggak pernah ngerti sampai hari ini. Kenapa? Hanya Kristen itu yang selalu di istilahnya dibully gitu. Dibully ya. Iya. Jadi waktu itu begitu. Nah, terus apalagi sih ditambah lagi saya masuk ke pengajaran yang bisa dikatakan bukan hanya sekedar membaca, tetapi lebih mencari, digali ya. Ketika dia melakukan jihad, melakukan apapun, kita tahu dasarnya di mana. Seperti itu ya. Nah, terus tiba-tiba yang saya nggak tahu kekristenan itu seperti apa, Yesus seperti apa, dia datang kepada saya, dan saya waktu itu juga nggak menyangka itu Yesus atau siapa, nggak mikir Pak, saya nggak menyangka ke situ. Karena pertama kali saya mimpi, saya hanya diperlihatkan dengan suasana padang rumput gitu ya, terus ada penuh domba, lalu ada orang yang berjubah dari jauh, dia membuka tangannya lebar-lebar dan mengatakan, ya seperti itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan orang yang berjubah itu. Nah, ketika saya bangun, bisa dikatakan mimpi, tapi mimpinya seperti kayak mimpi, bukan hanya sekedar mimpi gitu kan. Lalu saya terbangun, mimpi apa saya tadi ya? Bodo amat lah gitu kan. Akhirnya saya bodo amat. Tapi besok malamnya lagi saya dikasih mimpi kedua kalinya. Saya diperlihatkan, tadi ada pohon rindangnya, saya lupa. Yang tadi suasana tadi yang pertama kesaksian. Yang kedua juga lagi suasana pohon rindang, cuman nggak pakai domba-domba. Kalau yang tadi kan ada pakai domba-domba. Mimpi yang kedua itu saya hanya diperlihatkan pohon yang sangat rindang, lalu ada anak tangga, 7 anak tangga. Lalu di puncaknya itu ada salib. Ya, di dalam mimpi itu aku disuruh naik tangga itu dan peluk salib, tiba-tiba berubah orang, dan dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang. Jadi perkataannya sama seperti perkataan yang pertama. Nah, akhirnya saya terbangun lagi. Setelah terbangun, mimpi yang kedua ini nggak bisa saya anggap remeh lagi. Karena di dalam mimpi yang kedua itu ada simbol salib. Setahu saya Tuhannya orang Kristen itu salib, Pak. Saya nggak tahu kalau Tuhannya orang Kristen itu Yesus gitu kan. Nah, setelah itu saya mulai ada timbul kayak rasa ini Tuhannya orang Kristen. Waduh, nggak mungkin ini Tuhannya orang Kristen yang saya harus Kristen, nggak mungkin gitu kan. Sebagai orang Islam, Bapak tahu kan kiat kita ketika kita mendapatkan mimpi yang menurut kita itu adalah perbuatan jin, jin kafir. Ya, jadi kita bagaimana caranya kita menolak? Kita membaca surat-surat hafalan, surat Anas kayak gitu-gitu ya Pak ya, surat ayat kursi dan selain sebagainya. Nah di situ Pak, semakin saya menolak dengan ayat-ayat itu, justru kalimat itu malah lebih jelas, lebih gitu. Melekat ya. Ya lebih, walaupun mimpi tapi kok jelas gitu kan. Nah terus akhirnya saya semakin bingung. Sampai 3 minggu tuh Pak, saya hampir gila saya memikirkan untuk menolak, saya nggak bisa. Saya berusaha untuk sholat tahajud. Padahal jarang saya sholat tahajud. Tapi pada saat itu karena saya kiat untuk menolaknya, saya lakukan sholat tahajud. Nah setelah itu saya udah hampir, nggak bisa hilang, makin parah. Akhirnya saya satu kos sama saya, yang teman saya itu, kita sama-sama cari gereja, dan tujuan ke gereja itu bukan saya menjadi Kristen Pak. Saya datang ke gereja itu pengen
pendeta itu meramal mimpi saya. Oh gitu ya. Iya. Karena berhubungan dengan salib ya. Iya, ada simbol salib mungkin Iya. ada. Soalnya ada kalimatnya Iya. yang. Jadi bisa diramalkan. Tahun berapa itu? Jangan-jangan bisa pasang togel lagi ya? Nggak tahu deh waktu itu ada mesin togel, Pak, lupa saya. Iya. Jadi di masa itu saya masuk gereja itu supaya pendeta meramal mimpi saya karena lambang salib itu. Lalu dengan kalimatnya yang bisa dikatakan di sisi lain itu kalimat yang bisa dikatakan itu jawaban dari pertanyaan yang selama ini, tetapi kok ada simbol salib. Takutnya saya terjerumus gitu kan. Nah, pada akhirnya hamba Tuhan itu mempersilahkan kami untuk masuk, lalu dibukakan kitabnya itu saya terkagetnya luar biasa, Pak. Ternyata yang ada di dalam Alkitab. Bayangkan, Pak, orang kampung ya. Ya. Tempat saya itu bukan orang kampung kota, gereja aja saya nggak pernah seumur-umur nggak tahu ada gereja di mana nggak ada. Boro-boro YouTube kan nggak ada di masa itu juga, Pak. Betul, jangankan YouTube, Android aja belum ada kali ya. Nah itu dia. Jadi nggak ada informasi tentang Alkitab atau tentang apapun, nggak ngerti saya dulu waktu itu. Setahu saya itu Injil kitabnya orang Kristen, jadi saya nggak tahu sebutan Alkitab. Pokoknya Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa, gitu ya. Waktu pelajaran sekolahnya kan hanya seperti itu. Setahu saya tuh Injil itu ada kitabnya orang Kristen gitu. Iya, yang diturunkan kepada Nabi Isa. Padahal Nabi Isa tidak pernah diberikan Injil karena Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Aduh, makanya ini pelajaran itu harus direvisi kembali. Iya, di luar sana ada yang bertanya begini, Pak, lucunya. Injilnya Yesus yang mana? Injil Yesus itu bukan Injilnya Paulus, bukan Injil murid Yesus katanya. Ya ampun, ini kan orang sangat luar biasa, sangat tidak tahu, tetapi sok tahu. Iya. Nah, gitu. Mungkin karena diajarkan sejak kecil. Emang Ya. dari kecil. Kita juga kan begitu ya. Iya. Nah itu. Kita nggak bisa nyalain juga sih, Pak. Mereka berpikiran seperti itu. Betul. Karena memang yang itu tadi saya bilang. Ternyata di dalam Alkitab itu benar ya. Kalau misalnya di Yohanes 16 atau Yohanes 15 mengatakan bukan aku yang memilih kamu. Betul. 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Betul. Gitu ya. Jadi artinya gini loh. Menjadi Kristen itu tidak semua orang mempelajari dulu. Iya. Ya. Betul. Walaupun ada sebagian orang yang mereka melakukan perbandingan agama. Iya. Nah, tetapi ya perbandingan agama pun kalau orang itu tidak dijamah Tuhan, Betul. nggak akan juga bisa menerima Yesus sebagai Jadi Tuhan. kalau kita mau pelajari Allah Tritunggal dulu, lalu nanti itu sudah kita bisa mengerti baru kita jadi Kristen. Jangan-jangan sampai Tuhan Yesus datang, dia belum bisa mengerti nih Allah Tritunggal nih. Kan? Itu dia, makanya saya bilang, nah lebih lucu lagi ya Pak ya, yang kalau saya menjawab sedikit ya pertanyaan dari mereka, dan saya akan bertanya balik. Sebenarnya Tritunggal itu kan bahasa apa? Iya. Bahasa Indonesia kan? Iya, bahasa Indonesia. Artinya Tritunggal ini tidak diimani oleh seluruh dunia, karena bapak-bapak gereja nggak paham tentang istilah Tritunggal, ya kan? Nah, itu makanya saya bilang lucunya mereka bilang katanya saya ini Kristen baru tapi merusak kekristenan karena saya tidak berpegang pada Tritunggal. Kalau saya tidak langsung panik, Pak. Saya lebih baik tanya balik. Apakah bapak-bapak gereja kenal namanya istilah Tritunggal? Gitu. Iya. Jadi Allah yang Esa itu adalah Allah Tritunggal. Jadi kan yaitu Bapa, Firman, ya Firman itu yang menjadi manusia dan Roh Kudus. Ya, itu jadi ya itu kan pembelajaran di itu sekolah. Itu kan tafsir. Jadi kalau namanya tafsir itu bebas, ya kan? Jadi kalau tafsirnya bapak-bapak gereja bukan Tritunggal istilahnya, nggak ada istilahnya. Tritunggal itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Pak. Iya, jadi ya mungkin mengenai istilah ya, mengenai istilah. Nah, jadi kembali lagi ada mimpi, lalu kemudian itu digumuli, lalu tiba pada pengakuan Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu kan bukan sesuatu yang mudah. Enggak, jadi gini Pak. Ketika ada pernyataan akulah jalan dan kebenaran di Yohanes 14, kita nggak semerta-merta menganggap Yesus itu Tuhan loh pada saat itu. Enggak, belum. Betul. Saya masih proses, Pak. Makanya orang bilang katanya dapat mimpi saya langsung tiba-tiba jadi Kristen. Tidak. Itu prosesnya. Tidak semudah itu. Nggak gampang loh. Melepaskan iman Islam itu nggak gampang. Karena kan kita mengatakan inna dina indallahil Islam, agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Itu bagi mereka, silakan saja. Iya. Jadi
Jadi kita itu bukan mudah untuk menerima iman Kristen, gitu kan? Nah, terus. Ya, kalau ketika itu setelah saya kaget, terkagum-kagum. Satu sisi itu kalimatnya orang kafir. Satu sisi itu kayaknya jawaban pertanyaan saya selama hidup saya. Karena saya takut sekali Pak namanya kalau mati nanti di neraka. Karena selama saya menjadi muslim saya tidak pernah diceritakan tentang surga. Betul. Saya hanya diceritakan tentang neraka. Neraka Azab. Begitu mengerikan. Azab ya. Azab kubur lah. Nah, iya kan? Ya itu sekarang gini aja Pak, bayangkan. Kita manusia, ya nggak usah munafik. Kamu mau ngaku siapapun tetap nggak luput dari dosa. Ya memang dosa itu sudah sangat melekat dengan manusia. Dan coba kita lihat ya, anak-anak yang baru lahir. Siapa sih orang tua mengajarkan dia bohong? Nggak pernah ada. Tapi bisa berbohong. Bisa berbohong. Lalu kemudian nggak pernah anak-anak itu diajarkan membunuh, mencuri. Iya, berantem. Tapi dia bisa memberontak sama orang tua. Karena apa? Manusia itu sudah melekat dengan dosa. Dosa itu sudah melekat dengan manusia. Dan akibat dosa adalah maut. Nah memang logika pikir kita dulu sama sekarang memang agak beda. Kalau dulu kita berpikir bahwa dosa itu sekumpulan perbuatan jahat. Dan karena itu bisa ditebus dengan sekumpulan perbuatan baik. Ya kan? Tetapi hari ini kita berpikir tidak. Bahwa dosa itu bukan sekedar kumpulan perbuatan jahat, tetapi itu status kita di hadapan Tuhan. Sehingga Alkitab bilang bahwa segala kesalehan manusia itu sama dengan kain kotor. Kain ya, kotor. Di kalau hadapan kita Tuhan. Di sini. Iya. Jadi kalau kita memandang pemahaman di luar sana beda Pak. Iya, jadi betul. Gini, kalau waktu itu begini saya, kenapa saya takut dengan neraka? Karena di situ memang ditimbang ya dosa besar, dosa kecil, dan dosa amal baik. Jadi ada dosa yang mudah diampuni, itu dosa-dosa kecil. Ya. Tetapi tetap nanti disatukan, ditimbang di namanya itu neraca ya itu ya. Itu di amal dan kejahatannya lebih baikan mana ditimbang gitu ya. Tetapi di situ dosa tetap ada. Orang otomatis tetap melalui neraka dulu. Kan disucikan gitu. di neraka. Diangkat lagi. Takut. Nah, waktu itu jadi dicelup dulu, betul. Diangkat. Kayak tercelup ya Pak. Jadi waktu itu gambaran, waktu itu kan diceritakan, setelah itu dikasih gambaran ya. Tentang neraka gitu Pak. Ada gambarnya tuh, ada kayak jurang, terus tuh rambutnya kecil banget, bawahnya tuh api neraka yang begitu luar biasa. Lah, itu orangnya segitu gedenya, rambutnya kecil banget. Betul. Jalannya. Terus mana bisa orang bisa mampu lewat mustahil situ? Itu yang saya katakan. Ketakutan dan ketakutan. Jadi mustahil masuk surga, tapi masuk neraka pasti. Saya sempat nanya dengan guru agama saya dulu waktu itu, sama yang Pak, kalau begitu Muhammad sudah masuk surga ya gitu. Belum tentu katanya. Duh, kok belum tentu gitu kan? Kalau gitu siapa dong yang di surga? Surga masih kosong menurut mereka. Oh iya. Ya udahlah, itu ajaran mereka. Tapi hari ini kita sudah di dalam Yesus, kita bersyukur Tuhan memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Dia yang memilih kita sehingga saya bisa ketemu dengan Ibu Fatima ya, dan tidak ada hal yang kita bisa lakukan yang begitu menggembirakan Tuhan kecuali kita memberitakan Injil. Ya, siap. Ada satu pesan buat teman-teman semuanya. Saya beritahu. Jadi tadi Bapak mempertanyakan ketika kita mendapat mimpi itu di Yohanes 14 ayat 6 itu bukan semerta-merta kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Betul. Karena dalam penangkapan saya waktu itu ya dia hanya utusan wajar. Betul. Hanya sebagai penunjuk jalan. Betul. Waktu itu pemikiran saya seperti itu. Tetapi teman-teman semuanya ya, saya akhirnya mendalami Alkitab itu. Karena diberi waktu sama hamba Tuhan itu untuk pendalaman Alkitab sendiri waktu itu gitu kan. Jadi dalam seminggu 2 kali. Nah, seminggu 2 kali itu beda dengan katekesasi, beda lagi ya. Ini khusus sebelum saya ngambil keputusan. Kursus kilat. Ya, itu sebelum saya mengambil keputusan saya menerima Yesus sebagai Tuhan. Ya, ternyata untuk mengetahui Yesus itu adalah Tuhan, maka kita harus mempelajari Alkitab. Ya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Baru kita akan menemukan siapa itu Yesus. Betul. Tetapi jika Anda tidak mau mencari kebenaran dan hanya mencari pembenaran, silahkan Anda comot-comot ayat yang Anda suka, lalu katakan Yesus sebagai utusan. Dan saya beritahu lagi sama teman-teman di luar sana,
Kalau Anda menganggap Yesus sebagai utusan, maka Anda jangan mempercayai nabi lain selain Yesus sebagai utusan. Ya, betul. Karena menurut saya, dalam pandangan saya, siapapun orang yang menganggap Yesus itu adalah nabi, dia adalah nabi yang sempurna. Betul. Karena di dalam Alkitab, Yesus punya gelar banyak, saudara. Betul. Yesus mempunyai gelar, dia selain nabi, dia juga sahabat yang sempurna. Iya, dan rasul, dia juga disebut imam. Iya, sebagai raja, sebagai bapa dan segala macam. Iya. Dia sudah menyempurnakan semuanya. Kenapa saya katakan menyempurnakan semuanya? Yesus sendiri yang sudah bicara seperti itu di Matius 5 ayat 17. Betul. Ketika kedatangannya dia bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan juga kitab para nabi, tetapi dia datang untuk menggenapinya. Amen. Artinya menggenapi janjinya sendiri di masa abad sebelum Masehi, ketika di hadapan para nabi. Nah, itu artinya dia sudah menyempurnakan. Betul. Nah, kalau Anda yang sudah menerima Yesus itu sebagai nabi, silakan ganti syahadat Anda. Oke. Begitu. Oke. Luar biasa nih ya. Kita sudah tak terasa ya, tidak terasa waktunya sudah hampir sejam ya, atau sudah 1 jam ya. Dan memang obrolan Murtadin hari ini ya sebenarnya ada banyak lagi yang mau digali ya. Tetapi ya mungkin di waktu-waktu yang akan datang lah. Tapi satu hal bahwa kegembiraan saya, kegembiraan Ibu Fatima, juga murtadin-murtadin yang lain, yaitu kami mendapatkan kepastian keselamatan. Nah, satu lagi sebelum kita tutup. Tuhan proses Ibu Fatima itu tentu dalam seluruh segi kehidupan. Karena gini, ada orang luar bilang, wah itu mereka disetting, pasti dibayar. Iya kan? Jadi mereka pikir kalau udah jadi Kristen itu dibayar. Mana ada bayar-bayar jadi Kristen ya? Rugi dong bayar saya nanti. Apalagi saya nggak bisa berkhotbah di gereja. Ya, rugi ngapain dong. bayar-bayar? Ya, iman saja ngapa bayar-bayar ya? Iyalah. Nah mungkin ada istilah bayar harga. Padahal bayar harga itu adalah komitmen. Yaitu menyangkal diri, pikul salib, dan baru kita ikut Yesus. Nah sampai hari ini tentu pasti ada Ibu Fatima diproses sama Tuhan. Banyak sekali ya. Adakah penyakit disembuhkan dari sakit? Pernah ya. Tentu juga ada mengenai soal finansial. Pernah? Iya, saya juga pernah mengalami sampai nggak bisa beli susu ya. Itu yang saya katakan. Ya, anak minta susu saya kasih teh. Jadi kenapa? Karena saya bilang ini susu merah. Nah, dia terima, dia minum. Lama-lama dia bilang, Papa saya sudah nggak suka susu merah, minta susu putih, susu coklat. Ya kan, kami hanya bisa menangis. Ya kan? Tapi kita mesti tetap menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, lalu orang bilang, dia itu jadi Kristen karena supermi. Ya memang, saya jadi Kristen karena supermi. Yang saya katakan itu bahwa surga permanen milik Eke. Itu supermi kan? Surga permanen milik Eke. Nah, yang lain nggak permanen. Ya permanen. Nah, oke, masih ada yang mau disampaikan? Ya itu tadi bicara tentang apa namanya tadi disebutnya Proses. tentang proses tadi. Ya. Proses ini macam-macam ya. Karena Tuhan tuh tahu saya keras kepala. Tuhan itu tahu saya itu orangnya biasa namanya anak terakhir awalnya ya. Jadi selalu merasa. Oh, anak terakhir juga? Iya, saya juga anak terakhir. Saya anak ke-15. Oh my God. Iya. Saya pikir saya paling banyak, saya 10 Pak. Oh, haleluya. Iya. Jadi saya anak ke-15 gitu, dari ayah saya. Sangat sedikit perempuannya gitu. Mereka mengharapkan banget anak perempuan gitu kan. Bisa dikatakan saya itu orangnya keras kepala dan lain sebagainya. Nah, di situ Tuhan membentuk saya, memproses saya ya menjadi karakter yang Tuhan mau. Betul. Jadi di dalam, nah ini bedanya Pak. Ya. Kita tahu ya di dalam maaf ya di agama sebelum yang namanya karakter gak bisa berubah. Ya, Pak. Betul. Ya. Tetapi di dalam kekristenan itu bisa. Iya. Dimulai dari karakter kita yang keras kepala, dimulai dari mungkin mulut kita yang terbiasa bicara yang tidak benar, lalu pikiran-pikiran kita yang selalu cenderung tentang hal yang tidak benar, itu di dalam kekristenan dirubah semuanya. Iya. Apalagi kalau kita banyak belajar di Rasul Paulus, bagaimana caranya hidup kita tidak mengikuti kedagingan kita, dipimpin oleh Roh. Walaupun kita masih hidup di dalam dunia dan kedagingan, tetapi maksudnya kita tidak di bawah pengaruh
oleh kedagingan itu sendiri. Kalau kita hidup dalam roh, kita akan bisa mengendalikan sesuatu yang orang mungkin di sana kalau tidak cukup satu istri, menikah lagi, menikah lagi untuk demi kepuasan. Tapi di dalam kekristenan ini beda. Iya, betul. Jadi kita diberikan hati yang baru ya. Di dalam kekristenan, belajarlah kepada Rasul Paulus. Bahkan dia tidak mementingkan tentang pribadinya yang harus menikah. Lebih fokus kepada penginjilan sampai rela mati. Haleluya. Itu luar biasa. Ya. Oke, jadi kegiatan apa hari-hari ini tentu penginjilannya? Iya, saya hanya seperti aktif ini saja. Di online ya? Iya. Dan masih tetap belajar ya? Tetap belajar. Sebab terus. Tidak ada kata berhenti untuk belajar ya? Betul. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran Ibu Fatima. Dan Ibu Fatima adalah orang yang begitu aktif dalam penginjilan. Karena itu kami juga mohon dukungan doa dari Bapak Ibu. Baik untuk saya dan juga Ibu Fatima. Dan kalau Bapak Ibu yang mau membantu dari segi finansial, ya Bapak Ibu bisa mentransfer di rekening yang ada di sini ya. Untuk Ibu Fatima dan juga untuk Yayasan Galilea atau Galilea Network juga ada nomor rekening yang sudah dibagikan oleh admin ada di bawah layar HP Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dan saya terus berdoa untuk Bapak Ibu supaya tetap kuat ya. Sekali Yesus tetap Yesus, jangan pernah tinggalkan Yesus ya. Dan Anda tidak sedang bergumul sendiri, Anda sedang tidak mengalami masalah sendiri. Yesus ada bersama kita, tinggal kita berseru kepadanya dan Dia akan menjawab kita. Dan Bapak Ibu, kiranya obrolan Murtadin saya bersama Ibu Fatima ini menjadi berkat dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.